Halo teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan share informasi yang sangat penting sekali untuk teman-teman semua mengenai seputar tanah kapling. Nah, mungkin teman-teman penasaran kan ketika akan membeli tanah kapling dan berapa sih ukuran dari tanah kapling tersebut. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel Novisuasi dengan cara di like, subscribe, and share agar saya semakin semangat bikin videonya. Dari sekian banyak jenis properti, nah tentunya ada salah satu jenis properti yang juga banyak diminati oleh teman-teman semua, yaitu tanah kapling. Nah, sebenarnya tanah kapling tersebut apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah kapling adalah tanah yang sudah dipetak-petakan, yang bisa dibangun sebagai rumah hunian atau misalnya indekos. Teman-teman bisa memperuntukkan tanah kapling berbagai macam nanti ke depannya. Nah, misalnya teman-teman yang saat ini ingin membangun rumah dari awal, dari materialnya pengen sendiri, desainnya pengen sendiri. Nah, tentu teman-teman akan lebih memilih tanah kapling. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman ya, karena saat ini banyak perumahan subsidi ataupun komersil yang ukuran atau bentuknya seragam. Tanah jenis kapling ini bisa teman-teman pertimbangkan. Nah, apalagi teman-teman ketika memiliki desain rumah yang dicita-citakan nih, misalnya teman-teman ingin membangun rumah dengan desain bangunan tingkat 2 atau misalnya memakai jasa arsitektur handal. Nah, silahkan teman-teman pikirkan untuk membeli tanah kapling. Nah, sebenarnya ukuran dari tanah kapling ini bermacam-macam ya, tergantung dari si pemilik tanah tersebut ketika membagi-baginya. Misalnya si pemilik membagi tanah kapling tersebut menjadi beberapa macam ukuran. Ketika si pemilik A mempunyai lahan 2000 hektar, ketika 2000 hektar itu dibagi, misalnya ukurannya 45 meter persegi, 60 meter persegi, 90 meter persegi, atau bisa jadi ratusan meter persegi, tergantung dari si pemilik ketika akan menjual. Nah, begitupun ketika ada developer yang menyediakan fasilitas jual tanah kapling. Nah, biasa teman-teman memilih nih sesuai dengan budget atau misalnya ingin luas tanah kaplingnya berapa meter. Jadi untuk tanahnya ini bermacam-macam ya teman-teman, silahkan sesuaikan. Ketika akan membeli tanah kapling, teman-teman pasti akan bertanya nih, berapa sih harga kapling? Untuk harga, kita mengikuti luas tanah kapling tersebut. Misalnya per meternya 2 juta. Nah, kita kalikan saja 2 juta dikali 50 berapa. Nah, itu bisa jadi untuk harga kaplingnya saja, tidak berikut pajak-pajak atau legalitasnya. Nah, seperti itu ya teman-teman terkait harga kapling. Lalu, teman-teman pasti melihat tanah kapling hanya sepetak tanah saja. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ada 6 jenis tanah kapling berdasarkan bentuknya. Apa saja bentuk-bentuk dari tanah kapling tersebut? Yang pertama yaitu standar lot. Untuk tanah kapling jenis standar lot ini umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Biasanya cocok untuk membangun rumah dengan ukuran 350 sampai dengan 400 meter persegi. Dan untuk yang kedua yaitu corner. Untuk jenis tanah kapling corner ini paling luas ya teman-teman, dan bisa menampung ukuran rumah dengan ukuran 500 meter persegi. Yang ketiga yaitu rear loaded. Nah, untuk jenis tanah kapling rear loaded ini berbentuk panjang dan cukup untuk hunian rumah dengan ukuran rumah tipe 45. Yang keempat yaitu flood. Nah, untuk jenis tanah kapling flood ini hampir sama dengan rear loaded, namun tidak selebar dengan rear loaded dan cocok untuk membangun rumah dengan ukuran 180 meter persegi. Yang kelima yaitu squat.
Nah, jenis tanah coupling squat ini paling ideal dan teman-teman bisa membangun rumah dengan ukuran 295 meter persegi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu irregular. Nah, seperti namanya irregular, teman-teman ketika melihat jenis coupling irregular ini tentunya tanahnya tidak beraturan. Nah, kita akan kesulitan ketika akan membangun hunian di atas tanah yang berbentuk irregular. Saya sarankan untuk membeli irregular dijadikan rumah hunian mungkin akan membutuhkan imajinasi atau wawasan tentang membangun yang cukup menguras pikiran ya, karena kita mungkin kebingungan juga ketika akan membangun rumah di tanah berbentuk irregular. Nah, ternyata teman-teman banyak banget kan jenis tanah coupling. Ada 6 loh jenis tanah coupling berdasarkan bentuknya. Padahal selama ini kita hanya tahunya coupling tersebut hanya berbentuk petakan saja. Nah, ternyata setelah kita sharing, ternyata ada 6 jenis coupling sesuai dengan bentuknya. Nah, semoga teman-teman bisa menambah wawasan ketika akan membeli atau cari-cari referensi mengenai jenis tanah coupling. Teman-teman, di sini juga saya akan share mengenai keunggulan ketika akan membeli tanah coupling. Yang pertama yaitu minim perawatan. Nah, teman-teman, ketika membeli tanah coupling tentunya akan minim sekali perawatan karena hanya berupa lahan kosong. Nah, teman-teman tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan perawatan terhadap tanah coupling teman-teman. Mau dibiarkan setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun pun, yang ada hanya tumbuh ilalang saja dan itu pun bisa teman-teman bersihkan atau merawat tanah coupling tersebut. Yang kedua, tanah coupling minim resiko kehilangan, pencurian, atau mungkin kemalingan karena hanya berupa tanah kosong. Yang ketiga yaitu bisa meningkatkan capital gain. Nah, ketika teman-teman membeli dengan harga 50 juta di tahun sekarang, mungkin 5 tahun ke depan harganya akan menambah, akan naik. Misalnya di 100 juta atau bahkan 3 kali lipat dari harga beli teman-teman yang pertama. Nah, seperti itu ya keunggulan yang bisa teman-teman dapatkan ketika membeli tanah coupling. Nah, banyak banget kan keuntungannya, apalagi misalnya teman-teman yang berniat untuk menjadi tanah coupling tersebut warisan kepada anak cucunya. Nah, teman-teman, selain daripada keunggulan, di sini juga saya akan share mengenai tips membeli tanah coupling. Nah, apa saja sih tips cara membeli tanah coupling agar bisa menjadi referensi teman-teman semua yang berniat untuk membeli tanah coupling? Yang pertama yaitu cek legalitas. Nah, penting banget nih teman-teman, apapun jenis propertinya, teman-teman harus terlebih dahulu mengecek legalitasnya. Maupun AJB ataupun SHM, teman-teman harus cek apakah legalitasnya ini sah di mata hukum atau tidak. Nah, yang kedua, tanyakan dahulu asal muasal tanah tersebut. Misalnya nih, tanah coupling tersebut bekas pesawahan, perkebunan, atau bahkan pembuangan sampah. Nah, teman-teman harus menanyakan dahulu agar nanti ketika akan membangun rumah, teman-teman bisa memastikan tanah tersebut mau dibangun seperti apa. Yang ketiga, batas tanah coupling. Nah, untuk batasan-batasan dari tanah coupling, teman-teman juga harus mengetahui jangan sampai teman-teman couplingnya tersebut memakan hak orang lain. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, apalagi untuk batasan ini biasanya sudah didokumentasikan di persuratan tanah ya. Jadi teman-teman pun harus mengetahui secara fisik batasan dari tanah coupling tersebut. Dan yang keempat yaitu periksa lingkungan sekitar. Nah, jangan sampai teman-teman melewatkan hal tersebut. Kadang kita tidak mengetahui lokasi tersebut apakah rawan banjir atau longsor. Nah, teman-teman bisa cek dulu nih lingkungan sekitarnya seperti apa. Tentunya teman-teman tidak mau kan ketika akan membangun rumah tinggal ternyata lingkungannya tidak nyaman atau malah mengganggu. Nah, yang terakhir, sesuaikan dengan budget. Nah, ini penting banget ya teman-teman, jangan sampai teman-teman
malah keluar dari budget, entah itu mau dikredit ataupun membeli tanah kapling secara cash. Nah, teman-teman harus sesuaikan dengan budget teman-teman ya. Gimana nih teman-teman? Sudah tertarik apa belum nih untuk membeli tanah kapling? Nah, karena saat ini banyak jenis tanah kapling yang dijual oleh developer maupun perorangan yang cukup ideal untuk membangun rumah minimalis tapi modern dengan ukuran 7x6 meter atau 8x16 meter. Tentunya cocok banget nih untuk kaula muda atau pasangan muda yang baru saja berumah tangga. Nah, teman-teman, sekian sharing informasi mengenai tanah kapling. Dan jangan lupa, kalau misalnya teman-teman suka dengan channel Novi Sulasi, dukung terus channelnya dengan cara di like. Bila kalian suka, subscribe and comment. Kira-kira kita akan bahas apa lagi nih. Dan jangan lupa juga follow Instagram novisulasi.channel. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.